Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hari ini kita bersama PKS TV akan melaksanakan PKS Podcast Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS yang akan membahas ya, ini tema unik ya dan juga menarik yang selama ini menjadi fenomenal lah di masyarakat kita, yaitu tentang senam Nusantara. Wah. Ya, dan hari ini kebetulan hadir di tengah-tengah kita para pelaku-pelaku sejarah dan juga penggiat senam Nusantara. Ada Coach Sinta. Wah, apa kabar Coach Sinta? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lengkapnya namanya Sinta Windy Brianti. Ya, beliau presiden PKS, presiden Komunitas Senam Nusantara. Jadi karena sama-sama presiden jadinya biasanya nyebut presiden PKS nih, Ustadz Ahmad Syaihu ya. Apa kegiatannya hari ini, Mbak Sinta? Seperti biasa, kalau hari-hari saya ada kelas, ada kelas pilates, kelas aerobik. Ya biasalah, nggak jauh dari senam ya. Kegiatannya nggak jauh-jauh dari senam ya. Waduh, enak nih hari ini kita agak seger ya karena ada ibu-ibu yang semangat olahraga, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Ya pemirsa PKS TV, ya PKS Podcast pada hari ini. Dan juga hari ini ada coach fenomenal. Wow. Ada coach viral, coach Rojak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Abdul Rojak ini merupakan penggiat senam Nusantara dan juga banyak tugas-tugas juga ya di masyarakat untuk menyehatkan, memugarkan melalui senam Nusantara. Betul. Jadi senam Nusantara ini sebenarnya luar biasa nih ya, menarik, masyarakat sudah banyak dan saya lihat hari ini, belakangan ini begitu aktif gitu ya. Ya, sudah banyak, semakin banyak ya titik-titik senamnya. Simpatisan, kader PKS juga banyak yang ikut nih. Alhamdulillah. Waduh. Sudah semakin terpusat lagi. Jadi yang menarik ini apa sih alasannya nih ya Mbak Sinta dan teman-teman gitu ya di masyarakat, kenapa melaksanakan ya tadi ya senam-senam Nusantara di masyarakat, apa nih latar belakangnya? Ya pertama sih ketika awal mula kita melihat kecenderungan masyarakat dengan olahraga itu, kita melihat banyak sekali jangkauan bisa kita dapat di kaum ibu-ibu. Ibu-ibu kan nggak jauh dari senam, nggak jauh dari olahraga. Kenapa ibu-ibu suka senam sih? Nggak olahraga yang lain? Karena ada musiknya ya? Karena ada musiknya, seru ya, fun aja gitu. Jadi kemudian kami dan teman-teman kepikiran kenapa nggak kita bikin satu bentuk ini aja nih, senam aja yang memang dari kita untuk kita dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, biar bisa diikuti sama semua kalangan, dari atas sampai bawah, dari anak muda sampai nenek-nenek ibaratnya gitu ya. Dan kita buatlah versi senam Nusantara yang iramanya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu juga rendah. Ini udah berapa lama ya? Senam dari Nusantara 2008. 2008 ya, berarti sudah 14 tahun ya. Luar biasa nih. Jadi cukup lama dan memang ya tadi latar belakangnya karena ibu-ibu butuh aktivitas fisik. Terus kita juga melihat ya itu ya, animo masyarakat terhadap olahraga senam ya, luar biasa gitu. Karena di sanggar aja hampir tiap sanggar kita lihat bisa penuh, sampai jam malam juga ada kegiatan senam di sanggar. Banyak ibu-ibu ya. Kebetulan saya juga dulu kan sempat ngisi di sanggar juga. Kalau sebelumnya Mbak Sinta sudah ngisi senam gitu sebelum ada senam Nusantara ini? Sebelum senam Nusantara hanya sebagai pelaku dan pegiat senam. Gitu. Kebetulan. Memang dari dulunya dari gadisnya emang senang-senam sih. Waduh, jadi emang sudah biasa olahraga, praktisi olahraga ya. Mama dulu kan suka senam. Iya. Nah, saya masih kecil suka ikut mama senam gitu. Oh, jadi setiap satu minggu ikut ibunya gitu ya. Ke titik senam, ikut, wah jadi menginspirasi, wah mau jadi instruktur. Seru juga, senamnya ada musiknya, senang. Oke. Memang intinya senang olahraga sih. Coach Rojak, waduh, Ya, apa nih aktivitas selama ini? Aktivitas, ini saya sih sebenarnya sibukannya apa sih rutin? Saya pria Simatupang. Mau tahu Simatupang apa? Siang malam tunggu panggilan. Panggilan ngisi senam.
aktivitas selain bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, kebetulan basicnya SH. Wah, jadi sarjana hukum. Ya, menangani di legalnya gitu. Iya, iya. Tapi kadang-kadang jadi orang SH yang murtad. Iya, jadi latar belakang pendidikan itu terabaikan dengan aktivitas keolahragaan yang cukup padat seperti itu. Jadi malah jadi cenderung banyak kegiatan di olahraganya. Kalau tadi ada Coach Sinta bilang 2008, ya mulai bergabung di olahraga sebenarnya saya dari 2006 ketika departemen ini dimunculkan gitu ya, olahraga dimunculkan. Terus memang untuk komunitasnya sendiri lahir di 2008 gitu. Ketika muncul senam Nusantara versi 1 seperti itu. Cuman kan selama ini kan ya tadi ya, kalau senam tuh di masyarakat dikenal ibu-ibu. Yeah. Kenapa nih sosok Coach Rojak ya kan cowok jantan nih senang senam. Kenapa Coach? Jadi gini, orang melakukan kegiatan aktivitas olahraga itu tidak serta-merta menjadi passion gitu. Kadang ada yang dijorokin istilahnya gitu kan. Istilah dijorokin seperti itu. Jadi ngelihat fenomena memang wah ternyata sayang banget gitu. Aktivitas olahraga bergerak yang bikin fun semua orang gitu kan, bisa berkumpul di satu tempat, bisa menghasilkan hormon endorfin yang luar biasa gitu kan. Tapi seger. Membernya cuma ibu-ibu doang gitu. Kan kita pun para laki-laki juga berhak dong dapatkan itu gitu. Kenapa enggak gitu kan? Dicoba ternyata ya sebelum terjun secara khusus menjadi seorang instruktur ya nimbrung di titik senamnya emak-emak gitu. Ternyata ada bapak-bapak juga gitu. Tapi memang kecenderungannya biasanya yang di titik senam itu bapaknya sudah lolita gitu loh. Lolos 50 tahun. Jadi ngikutinnya udah lambat ya. Udah lambat. Ikut. Oh iya, kayaknya keren juga kalau kita bisa berkontribusi di sini. Itu sih sebenarnya. Jadi biar juga bapak-bapak ikut. Yes, mimpin bapak-bapak nih. Nah, kalau ibu-ibu kan khawatirnya ibu-ibu istrinya cemburu. Nah, ya kan? Bapaknya juga biar ada ruang tersendiri lah. Gitu. Ya, mudah-mudahan bapak-bapaknya juga banyak ikut ya. Ikut senam. Harus. Jangan mudah-mudahan tapi harus. Nah, Coach Sinta nih, kenapa sih dinamain Senam Nusantara nih? Apa yang unik nih? Dinamakan Senam Nusantara karena kita pengennya dari segala ras itu bisa bergabung ikut budaya daerah ras, ya. Budaya Indonesia itu kan beragam ya, Jawa, Sumatera dan sebagainya. Nah dari situlah kita buat Senam Nusantara, bahkan musiknya sendiri pun kompilasi dari musik-musik Nusantara yang ada di Indonesia. Kira-kira apa respon member tuh ketika denger lagunya? Pertama kali dulu Senam Nusantara dicoba diperkenalkan di masyarakat, mereka mendengarnya, kok musiknya asik ya. Musiknya karena kita buat agak beat gitu kan, nggak terlalu daerah, tapi ada remixnya. Kok asik, terus juga musiknya, jadi mereka ingat kampung halaman. Seolah-olah lagi kembali ke kampung halaman. Mudik. Yang Sunda, yang Sumatera, yang Jawa dan sebagainya. Ada Kalimantan, lagu Sulawesi. Seiring berjalannya waktu, mereka begitu cintanya dengan Senam Nusantara dan alhamdulillah. Bahkan mengajak semua tetangga, teman, sahabat. Dan menurut saya tambahan lagi, kayaknya Senam Nusantara itu fenomenal. Kenapa 2008 di launching gitu kan oleh PKS waktu itu. Itu bertahannya sangat lama. Ya, sampai 2018 baru muncul lagi untuk Senam Nusantara versi 2. Jadi lama juga 2008 ke 2018 10 tahun. Luar biasa. Itu sampai para instruktur itu biasanya udah di luar kepala itu hafalannya. Jadi mimpin senam sambil merem juga bisa kayaknya ya. Hitungannya. Udah saking menikmati banget gitu. Kalau di olahraga itu kan kalau misalnya udah biasa akhirnya ya tadi ya agak jenuh. Tuh gimana tuh di lapangan biasanya? Para instruktur biar lebih dinamis, terus loadnya lebih meningkat lagi kan? Iya. Pengalaman kita sih yang secara orang yang terjun langsung di lapangan menghadapi para member. Karena gini, biasanya Senam Nusantara ini kita jadikan senam yang pokok.
senam yang inti. Memang hampir setiap pekannya selalu kita berikan ke para member kita. Tapi tidak serta-merta senamnya hanya senam Nusantara toh. Apalagi yang sudah terbiasa setiap pekan dan lain. Nanti kita seling itu. Ada variasinya, tambahan obik ataupun sedikit senam kreasi yang intinya gimana caranya para member kita setiap pekannya ada hal-hal baru gitu kan. Terus bikin mereka fun terus, senang terus ngikutin kegiatan gerakan kita. Itu insya Allah bisa bikin mereka tidak boring. Tidak jenuh ya. Betul. Olahraga yang gitu-gitu aja ya. Jadi nggak cuma senam Nusantara aja. Karena memang kan di lapangan juga kita suka kasih workout gitu. Ini kerennya senam Nusantara ya. Komunitas senam Nusantara itu ada plusnya ya. Ada plus-plusnya. Jadi ada workout, ada mungkin terapinya ya. Betul. Edukasi ke mereka. Ini dari sisi gerakan ya. Jadi bahwa di olahraga ini kan memang ya tadi gerakan ini kan juga harus sesuai dengan kemampuan. Ya saya tadi audiensnya banyak lolita nih. Kira-kira gerakan senam Nusantara ini udah pas gak sih buat ibu-ibu yang usianya 40-50 tahun? Ya, kalau kita di lapangan menemukan ibu-ibu 40, jadi kita mencontohkan dengan gerakan-gerakan yang low impact-nya. Yang harusnya kita melompat, mungkin kita hanya mengangkat kaki. Jadi di senam tuh ada low impact, ada apa lagi tuh? Ada high impact, ada mix impact. Ya. Jadi kita sesuaikan juga. Bahkan mungkin kalau memang mau diturunkan speednya untuk yang lolita bisa. Jadi kita kurangi sedikit speednya setengah. Jadi lolita ini lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Supaya pemirsa bisa tahu juga lolita siapa nih. Ada juga jelita. Jelang 50 Jelang tahun. 50 tahun. Jadi 45 ke atas. Usia 40-an ya. 50 itu jelita. Nah, terus apalagi tuh gerakan-gerakan lainnya yang memang tadi yang ya kenapa gerakan itu diambil menjadi salah satu khasana di dalam senam Nusantara? Beberapa gerakan yang memang diambil itu kan tujuannya untuk menguatkan otot-otot ya. Nah, di sini ketika kita sudah memasuki usia 40 ada otot-otot tertentu yang memang harus terus kita latih. Nah, di sinilah dibuat coba gerakan-gerakan yang ada dimasukkan di dalam senam Nusantara. Seperti gimana kita menjaga stabilitas core kita, kekuatan core kita gitu kan. Bagaimana kita menjaga supaya kekuatan otot kaki kita lebih kuat di usia yang sudah mungkin menjelang 50 yang kecenderungan untuk kepleset, kesleo itu bisa terjadi. Sehingga stabilisasinya bagus, nggak mudah jatuh ya. Jadi usia 50 ini memang ya penguatan fisik lebih penting ya. Karena kan terjadi penurunan kualitas fisik otot juga. Cuma kadang-kadang disayangkannya seperti ini ya, kebanyakan ya, tidak semua tapi kebanyakan gitu. Kita yang masih muda-muda kurang aware dengan olahraga gitu. Maksudnya ya bisa kita lihat sendiri sih gitu di para member senam ya kebanyakan jelita lolita gitu. Yang justru yang muda-mudanya malah jumlahnya lebih sedikit. Lebih sedikit. Kan gini, ini kan long term ya, jangka panjang baru bisa dinikmati hasilnya gitu kan. Kadang-kadang pas udah mau gabungnya udah yang menjelang sepuh dan lain-lain gitu dengan udah mulai penyakitan ya dengan harapan pengen cari sehat katanya gitu, padahal kan udah problem harusnya ya. harusnya ya dibangun dari sekarang gitu, harusnya preventif, tindakan preventif dari sekarang dibangun. Jangan merasa kita sekarang sehat gitu. Seperti itu. Jadi mungkin perlu ada edukasi gitu ke anak-anak muda ya bahwa senam ini juga senam Nusantara sangat tepat untuk persiapan preventif. Di beberapa titik sih alhamdulillah sudah, kayak misalnya di juga. Jakarta Timur sendiri ada beberapa titik senam itu yang sudah diikuti teman-teman Karang Taruna gitu, remajanya itu sangat antusias sih biasanya kita. Apalagi selama ini misalnya si instruktur senamnya cenderung ibu-ibu gitu. Terus hadirnya kita memberi warna tersendiri gitu. Ternyata ada coach Rojak gitu atau ada coach-coach lainnya yang cowok gitu yang seumuran kita aja, seumuran berasa milenial, seumuran kita gitu, rasa temennya gitu. Kenapa enggak gitu? Buktinya Coach Rojak bisa gitu. Pas sambil di situ biasanya setelah senam nih kalau anak muda, Coach latar pendidikannya apa? Karena dia kaget, bukan dari olahraga gitu. Nah, jadi hikmahnya tuh gini, oh iya bukan anak olahraga aja bisa gitu kalau mau gitu, intinya sih gitu. Mau mungkin belajar. Bisa juga gini coach, kita bentuk ya tadi ya instruktur-instruktur milenial ya. Betul. Itu
itu perlu banget tuh. Iya, jadi karena kan kalau seumur mereka juga comfort gitu ya, akhirnya bisa ikut juga gitu ya. Kalau yang mimpin, ini usianya juga udah jauh dari saya nih. Iya. Kurang pas. Baik, ini bagaimana strateginya ya membuka titik-titik baru atau unit ya di Senam Nusantara di wilayah kan kalau kayak di Bandung, ya di Jakarta, Tangerang gitu ya. Ini juga sporadisnya luar biasa nih. Bagaimana nih strategi Coach Sinta, Coach Rojak nih masuk ke masyarakat? Banyak versi pendekatan sebenarnya. Banyak pendekatannya sangat banyak banget kalau kita mau memulai sebuah titik senam ya. Ada misalnya jalur kedekatan pertemanan gitu kan. Dia punya pengaruh misal di lingkungannya gitu, entah itu dia seorang pemuda tokoh di situ gitu kan, banyak teman-temannya pengen melakukan kegiatan aktivitas yang tentunya bermanfaat gitu kan sayang misal punya pengaruh terusnya nggak ngajak teman-temannya ke hal-hal yang bermanfaat. Nah ada juga yang kayak gitu misalnya kita kayak seru nih kalau bikin kegiatan olahraga pagi, apa bentuknya senamnya mungkin untuk yang muda-muda nggak yang langsung seperti emak-emak kita gitu yang ini. Oh ya udah apa misalnya gitu. Ya udah kita bikin kegiatan kayak tadi misalnya workout atau misalnya bikin sirkuit training dan lain-lain berawal dari situ nanti diselingi dengan senam dan lain-lain. Nah, itu bisa ada seperti itu. Atau juga ada yaitu temennya emak kita atau dari kumpulan grup arisan. Nah, grup arisan dan lain-lain. Jadi bironya macam-macam ya. Banyak sekali pendekatannya. Kumpulan grup arisan tuh paling seru kalau diajak dari RT gitu ada RW juga ada. RW juga biasa majelis taklim biasanya. Pak RT atau Bu RT-nya gitu. Coach, mau dong warga saya gitu bla bla bla. Nah, itu seperti karena memang kebutuhan masyarakat terhadap olahraga ini penting ya. Cuman kan pemerintah belum bisa memfasilitasi. Karena kalau dilihat sejak masa pandemi 2 tahun kemarin ya Coach, itu luar biasa kan perhatian masyarakat terhadap olahraga ya. Karena mereka sudah mulai aware lah ya. Aware, mulai peduli, ternyata luar biasa ini manfaat olahraga untuk kesehatan. Nah, sejak itulah kan lumayan tuh pertumbuhan orang-orang yang jadi sebenarnya adanya komunitas Senam Nusantara ini pemerintah terbantu banget karena mereka secara inisiatif mengembangkan titik-titik senam untuk masyarakat gitu ya untuk menyadarkan masyarakat pentingnya berolahraga. Wah, luar biasa program pemerintah untuk membugarkan harusnya masyarakat. Kalau kita disupport sehat, nih sama pemerintah sehat, BPJS juga nggak kepake. Betul. Kan? BPJS juga harusnya support jadi banyak kita orang sehat. Jadi BPJS makin juga orang sehat, BPJS-nya penggunanya nggak maksimal. Apalagi tadi yang cenderung sakit kan Lolita ya. Ibu-ibu yang sudah uzur gitu ya, sehingga kondisi organnya sudah menurun, maka mudah sekali virus bakteri masuk gitu. Nah, kalau mereka disadarkan dengan olahraga ini secara rutin gitu ya, maka insya Allah. Nah, terkait dengan ini yang menarik ya, kan banyak nih udah mulai sporadis nih, ya unit-unit titik senam. Bagaimana nih instrukturnya? Kan nggak sederhana juga mencetak instruktur kan. Kalau mereka yang bukan latar belakang olahraga, wah butuh ekstra banget gitu untuk melatih dan sebagainya. Ini gimana strategi Coach Sinta, Coach Ojak? Iya, jadi kita memang membuat program training ya, training for instructor, training for trainer. Nah, dari situlah instruktur-instruktur yang sudah jadi, sudah kita training, mereka punya kewajiban untuk mendrilling lagi teman-teman yang memang punya kemampuan, punya lebih lah ya, ada talent juga ya, talent ke situ agar bisa diambil digabungkan ke teman-teman instruktur. Jadi sambil ngajar sambil juga lihat ada ibu-ibu yang potensial gitu ya. Ketika ngajar kita lihat wah kayaknya cakep nih teknik gerakannya ini bakalan kita incer terus. Kan gini kan kalau di olahraga ya ada yang tadi ya nature atau talent lebih mudah bergerak, ada yang agak lambat gitu. Nah, ini jadi potensi-potensi yang direkrut untuk jadi sambil instruktur. Kita filter ketika kita di lapangan juga bisa di samping kita membuat program-program training untuk teman-teman menjadi instruktur. Apa aja tuh trainingnya, apa aja Coach Ojak tuh biasanya diberikan ke mereka? Biasanya kalau kita mengadakan sebuah training gitu, kalau untuk training for instructor itu kan biasanya 2 hari ya kegiatannya. Itu kita akan kasih tuning senam yang akan kita drilling apa gitu. Sambil nanti kita perbaiki teknik-tekniknya. Karena kan Senam Nusantara ini tergolong senam baku ya. Senam paket baku. Senam paket. Dan di mana gerakannya sudah pakem, musiknya sudah pakem, hitungannya tinggal niru sudah pakem. Tinggal niru doang. Jadi
cukup mudah sebenarnya diikuti oleh masyarakat kalau mau dirutinkan seperti itu. Nah, dari situ biasanya ada kegiatan juga ditambah nanti untuk strength and conditioningnya gitu. Karena kan ya seorang instruktur tadi. Conditioning itu apa? Latihan latihan penguatan ya. Jadi biar si instruktur lebih agile gitu kan. Terus kayak tadi dia stabilisasinya lebih mantap gitu kan. Ada proses pembentukan lainnya jangan sampai di panggung ketiup angin sedikit udah goyang-goyang gitu kan. Kan butuh tuh ya kayak gitu ya. Makanya itu dikasih di saat training itu. Nah, kalau pengen lebih mantap lagi ada yang tingkatannya lebih lanjut. Kalau tadi TFI itu 2 hari ya. Terus juga ada yang namanya TFT, Training for Trainer. Gitu. Nah, itu kalau TFI difokuskan untuk jadi instruktur. Hanya sekedar instruktur senam tok ya. Kalau TFT? Kalau TFT seorang trainer. Jadi bisa menjadi narasumber. Jadi latihan ilmunya lebih banyak gitu. Karena kalau di TFT ini biasanya bukan hanya tentang olahraga senamnya aja gitu, yang senam fokus yang akan kita drilling itu. Tapi juga ada misalnya tentang spot massage-nya gitu. Terus kemarin juga kita kasih anatomi fisiologi olahraganya diberikan. Itu juga diberikan. Jadi khasana itu dapat juga ya. Semua dapat ketika program training for trainer. Pokoknya lengkap selama 4 hari. Sampai pelatih nggak ngerti olahraga, tata cara yang baik dan benar gitu ya. Minimal ada sebuah komunikasi gitu, atau yang dikomunikasikan itu baik dan bisa diterima sama masyarakat. Artinya ketika di lapangan para instruktur ngisi pelatihan atau ngisi titik senamnya, dia bisa menjelaskan, dampaknya dari aktivitas senam Nusantara apa sih gitu ya. Sasarannya kemana, filosofisnya itu, lah. Mereka bisa jelaskan ke member. Jadi itu yang membedakan mungkin ya, kalau kita senam di depan YouTube gitu kan, sama ya tadi yang offline secara gitu langsung. Jadi beda banget ya efeknya. Jadi kalau pemirsa PKS TV ya, kalau mau ikut langsung ya kan, unit-unit senam Nusantara di wilayah itu lebih enak offline ya daripada online. Kalau online sudah tersedia ya. Sudah tersedia online juga. Sudah banyak juga kebetulan channel-channel ada KSN di YouTube. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa wilayah nih, Coach Sinta? Wilayah sudah 31 ya. Provinsi. Sudah ada senam Nusantara tuh ya. Sudah ada senam Nusantara. Itu bagaimana rencana-rencana ke depan untuk mengembangkan sih senam kita Nusantara? Memang lebih mau mengokohkan struktur KSN di wilayah biar mereka lebih ajak bahasanya, biar lebih mudah bermanuver untuk terus menelorkan para instruktur di wilayah. Karena memang kalau mau buka titik, kebutuhan instruktur itu luar biasa. Permintaan titik senam itu lumayan banyak. Kalau memang tidak kita barengi dengan peningkatan jumlah instruktur, itu lumayan. Jadi memang harus kerja keras lagi untuk menambah jumlah instruktur di Indonesia. Jadi sebenarnya ada peluang apa nih kalau jadi instruktur, apa sih yang menarik, Rojak? Banyak. Ada sisi apanya nih? Ya terkenal ya. Itu bonus lah. Terkenal bonus. Jadi gini, pastinya kita cenderung lebih sehat dan lebih bugar gitu. Kenapa? Ya pastinya seorang instruktur kan role model ya. Jadi contoh gitu. Kita sudah menjalankan itu gitu. Kita sudah menikmati hasilnya, tinggal kita tularkan ke member-member kita. Itu udah jadi jadi tujuan yang paling keren banget lah gitu, manfaat yang kita terima gitu dari seorang instruktur. Double impact ya. Yes. Yang kedua yang pastinya kita juga bisa punya jaringan gitu, punya komunitas. Terusnya pertemanan silaturahim kita juga makin luas gitu. Bahkan kadang-kadang kita punya seorang member gitu kan yang ternyata keluarganya atau beliau sendiri atau mungkin pasangannya dinas di mana gitu, di satu instansi apalah misalnya gitu. Terus kita punya kebutuhan lagi mau ada kegiatan apapun, dia menaruh, coach nanti coba kami carikan linknya misalnya gitu untuk sekedar biar dapet nih kalau mau mengurus eating kemana, mengurus ini.
itu kan bermanfaat jadi banget jaringan kita kan ya. yang selama ini koneksi dan jaringan. selama ini kita nggak tahu nih kalau mau ngurus ini kemana ya, tapi ternyata member kita ternyata emang bergelut di situ. Nah itu bonus lah kita selama ini untuk kenal ke member-member kita. Ada potensi ekonominya nggak nih Coach Sorja? Nah, dari ini jadi juga instruktur. menarik. Ini juga menarik kalau untuk pastinya sport industri itu sangat berpeluang besar di ranah ini gitu kan. Karena apa? Biasanya para member senam itu setiap pekannya nggak mungkin dong pakai bajunya itu aja gitu kan. Apalagi kalau yang udah namanya gaul sama emak-emak, wah setiap pekan itu dress code-nya pasti beda. Beda-beda ya. Pasti beda gitu. Sampai kadang-kadang gini, kita instrukturnya justru kita yang nanya, karena kadang pengen menyesuaikan lah ya, jangan sampai kita saltum gitu kan ya. Kita tanya ke koordinatornya, senam besok pakai DC apa gitu kan, dress pertama warna apa gitu, touch of apa gitu, touch of colornya apa gitu. Misalnya orange coach gitu, oke, pekan ini orange. Besok apa lagi, kuning, putih dan sebagainya. Nah itu biasanya mungkin kalau ada beberapa yang sudah asik dengan komunitas kita, kayaknya brand KSN itu akan lebih ngena banget gitu dipakainya gitu. Itu akhirnya ya udah kita bikin aja yuk dengan brand KSN gitu, ada ya. Jadi dikoordinir tuh ya. Dikoordinir sama gitu instruktur ya. Sampai ya ada topi, ada kaos, ada training gitu dan itu lain-lain. jadi potensi ya, peluang juga ya untuk bagi instruktur. Dan juga kebutuhan maksudnya di instansi tadi ya. Kadang-kadang ada butuh instruktur. Iya betul. Akhirnya tadi karena relasi atau ada member yang kenal dengan instansi yang lain. Yang di kantornya biasanya setiap Jumat pagi ada kegiatan olahraga. Pakai coach ini aja gitu. Nah itu jadi juga instrukturnya karena lebih kenal, lebih gampang ya. Betul. Kayak gitu. Di suatu kantor. Saya juga lihat nih Coach Sinta di IG-nya, di Facebook-nya, wah bajunya ganti-ganti nih. Itu dan membernya juga tuh. Itu gitu juga ya? Iya sama. Bareng ya. Jadi bareng karena ya itu ya. Itu the power of mama. Jadi belinya dikoordinir juga ya. Alhamdulillah rezeki ya. Instruktur soleha. Nah, kemudian nih bagaimana? Tadi kebutuhan saya lihat nih wilayah-wilayah masih banyak belum merata nih. Ada wilayah kayak ada berapa misalnya di daerah tertentu ya. Kayak Papua yang belum masif tuh. Itu kayak mana tuh strateginya kira-kira Coach Sinta? Ya mungkin next ketika kita ada kesempatan, memang kitanya harus soan ya. Kita harus soan kunjungan ya. Harus ada kesempatan ke sana ya, biar mereka paham juga ya. Sebetulnya di tahun 2000 awal-awal Senam Nusantara 2007 ya, itu ada dari Papua 1. Cuma Allah mungkin seiring berjalannya waktu di sana kebutuhan untuk olahraga juga kurang ya, jadi nggak berkembang ya, nggak bergerak sampai akhirnya ya sampai sekarang belum ada lagi. Gini sekarang kita punya terobosan baru Coach. Jadi gini, biasa kalau kita lagi ada kunjungan ke satu daerah, kita bikin yang namanya sosial eksperimen. Karena gini, kadang-kadang teman daerah juga kan dengan kondisi dan lingkungan budaya di daerah tersebut berbeda kan ya. Yang biasanya masih canggung bikin senam di keramaian dan lain-lain. Tapi kalau kita yang mencontohkan gitu, kita yang bikin, turun ya langsung. Mereka semangatnya, efeknya beda ya. Muncul tuh kayak gitu. Kita bikin sosial eksperimen misalnya di mana di sebuah alun-alun atau di pusat keramaian. Oh ternyata kita lihat antusias warganya cukup tinggi gitu kan. Nah itu setelah kita tinggalkan, kita pesen tuh ke mereka, ayo dijaga nih ya, ini jaga nih, lanjutin nih kan. Ini PR buat semua. Nah itu biasanya tanggung jawabnya tinggi tuh buat ngejaga itu gitu. Itu sih biasanya terobosan-terobosan gimana caranya biar senam menggeliat di tempat-tempat tadi yang masih jarang-jarang ya. Betul. Masih jarang-jarang. Jadi memang perlu ada sosialisasi ya, pengembangan. Apalagi memang menurut data BPS ya 2015 partisipasi masyarakat kita baru 30% berolahraga. Sehingga memang ya perlu sekali banget duta-duta ya olahraga di masyarakat. Untuk memberikan pemahaman. Betul. Ya kalau sekedar cuman menyadarkan doang tanpa ada implementasi kan tadi ya. Jadi tidak akan ada progres lah ya terhadap kebugaran masyarakat. Intinya kita
di diri kita sendiri nih, munculin dulu nih niatan ataupun targetan buat diri kita. Saya mau berkontribusi di sini, dengan kontribusi maksimal tentunya ya, bukan sekedar kontribusi gitu aja terus udah gitu. Tapi saya mau maksimal di sini. Dengan adanya tekad seperti itu, biasanya kita terjun ke masyarakatnya pun ya maksimal gitu. Terus kita pun mengupgrade diri kita juga terus-terusan gitu. Karena kan gini. Kalau orang senam kan sebenarnya hal yang dilakukan, bukan cuma sekedar ditonton gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukannya, tidak menggunakan gerakannya, ya nggak mungkin dong kita bisa gitu. Makanya ngupgrade-nya itu ya udah, kita harus banyak ngedrill, latihan bareng-bareng gitu kan, cari resume dari coach-coach kita gitu dan yang lain seperti itu. Jadi memang tekad kita sih harus kuat dulu gitu. Coach Sinta, pernah misalnya ada testimoni dari member gitu ya, apa sih efek yang mereka dapatkan setelah mereka mengikuti Senam Nusantara gitu, secara kebugaran, keharmonisan keluarga dan lain-lain, silakan. Banyak sih testimoninya. Jadi para mama itu ketika mereka bergabung dengan Senam Nusantara, ternyata enak ya Coach, setelah kita ikut Senam Nusantara, badanku semakin hari semakin seger gitu. Gak ada tuh istilah bangun tidur badannya pegel-pegel, karena mereka merasa sudah tidurnya jadi lebih nyenyak, merasa peredaran darahnya jadi lebih lancar. Kemarin sakit-sakit kaki yang dirasain kemarin tuh hilang loh. Alhamdulillah. Jadi ya mungkin karena keteraturan mereka rutin ya. Berolahraga dengan Senam Nusantara. Kok Sojak nih, ada satu lagi. Banyak orang komen juga. Wah, ini gerakannya kok susah. Gitu kan? Ya baru sekali sih gitu. Ini gimana nih? Memberikan pemahaman ya kepada masyarakat yang tadi baru nyoba. Iya betul. Nah itu yang seperti tadi saya bilang ya, senam itu kan butuh dipraktekkan, bukan ditonton gitu kan. Ada istilah gini, ala bisa karena biasa. Nah itu kalau kitanya nggak biasa, kita tidak mau mempraktekkan, ya akhirnya cuma sekedar jadi omongan doang. Itu sih sebenarnya alasan aja sih, alasan buat kita ya udahlah, emang bukan passionnya di sini. Akhirnya diada-adakan lah omongan itu. Susah gerakannya ini. Tapi sebenarnya kalau dia mau membiasakan ikut gerakannya rutin aja gitu kan, terbukti gitu kan. Berapa lama sih drill kalau ya bisa nyaman buat mereka yang mungkin secara talent di olahraga kurang gitu misalnya? Karena gitu, pembiasaan itu kan ada gak member-member yang kayak gitu tuh? Iya. Yang lama baru bisa gitu. Banyak. Kan banyak tipenya ya. Ada yang tipe. Biasanya sih kalau dia rutin setiap pekan hadir gitu kan ya sebulan 2 bulan udah habit udah mulai jadi kebiasaan dan udah ngerti gitu. Jadi ini pemirsa PKS TV, sabar 1 bulan 2 bulan latihan dulu, ikut. Itu kalau baru komen sekali, ya. Tapi baru kalau komen. seminggu 2 kali ya sebulan lebih cepet, 2 minggu juga mereka udah bisa ngikutin. Apalagi ditambah dia setelah kita offline gitu kan, senam bareng, lihat videonya, ikut gerakan di rumah, udah tambah cepet lagi. Iya, gitu. soalnya banyak juga nih kader PKS, wah ini gerakannya susah. Saya bilang udah berapa kali Pak? Baru sekali. Dia bilang namanya sekali apapun juga ya susah gitu kan, karena tubuh kita kan butuh adaptasi. Betul. Kalau mau dikasih filosofinya berapa kalinya, kayak kita bikin sebuah gerakan aja ya, kayak kemarin yang terbaru nih misalnya koreo terbaru untuk senam segar misalnya. Senam segar nih, udah ada produk baru nih. Iya, udah launching kemarin di Juli ya, di 21 Juli itu kita udah launching. Alhamdulillah antusias penerimaannya sangat bagus. Apa gitu yang kan. bedain nih sama Senam Nusantara? Kalau Senam Nusantara cenderung ke sasarannya jelita tadi, terus ke sisi milenialnya dapat gitu ya. Karena kan upbeat dan musiknya juga cenderung ngajak, kalau udah kedengeran pengennya gerak. Gitu. Tapi kalau untuk yang senam segar memang dedikasinya untuk para lolita sebenarnya gitu. Kenapa? Karena belum begitu banyak sih senam-senam yang untuk lansia dan lain-lain ya. Tapi kita kemasnya tidak yang terlalu benar-benar low banget, enggak. Tetap ada sedikit middle-nya, cuma kita masih menghindari high impact-nya dan masih bisa diikuti. Karena kan harus masuk zona training juga ya. Betul. Nah, dari situlah kita terbesit, yuk kita bikin sebuah produk yang kita bisa dedikasikan kepada para senior kita gitu, biar mudah diikuti, durasinya juga tidak terlalu lama pendek. Kayak gitu kan, cukup 13 menit. Nah akhirnya udah
rutin dengan tim kita bikin gimana koreonya, kita cari coachnya juga buat sekedar sharing, coach ngasih masukan dan lain-lain gitu kan. Kalau kita kasih gerakannya seperti ini sudah pas belum gitu. Itu kita juga dapat. Jadi dites dulu ya. Betul, eksperimen dulu. Betul. Ada ujinya dulu lah. Ujinya dulu. Jadi senam-senam Nusantara, senam segar yang dibuat nih udah dieksperimenkan masyarakat sesuai dengan segmennya gitu ya. Sehingga impact-nya juga positif buat mereka. Yes. Gitu ya. Nah di Coach Rojak tadi ada testimoni apa tuh di masyarakat ketika sedang ngerasain senam Nusantara? Nah kalau di saya sih, kalau tadi Coach Sinta cenderung ke testimoni ke hasil di tubuhnya misalnya gitu. Ya. Kalau di saya cenderung ke sosialnya. Ya biasanya gini, mama itu, Coach keren lu, keren kenapa gitu. Setelah saya gabung ke komunitas ini, yaitu sosial kita di masyarakat itu tambah kuat lagi gitu. Kayak misalnya, jadi ada bonding ya. Ada bonding, terus silaturahimnya kuat. Karena gini, saya biasanya selalu mendoakan tuh setelah selesai senam, kita doa bareng-bareng ya semoga makin bugar. Terus mereka teriak amin, makin sehat, amin, makin rukun sama tetangga, amin. Nah kayak gitu tuh yang bikin ternyata bersyukur ya kita ada di komunitas ini gitu ya. Akhirnya ya itu akur sama tetangga dan lainnya. Senam mempersatukan bangsa. Wah, jadi sebenarnya value-nya banyak juga ya. Banget. Nah ini menarik nih Coach Sinta. Jadi ini apa nih karakter yang mau dibawa nih di senam Nusantara? Selain tadi ya ngebugarin. Tadi kan Coach Ojak udah bilang, ini juga mempersatukan. Ya mungkin tetangga selama ini ngejulit, gitu kan, saling ngejek pas olahraga bareng terjadi ya cair, akhirnya kan kesetaraan terjadi gitu. Hormon endorfin keluar tuh, bahagia dia kan, nggak mungkin kan senam sambil julit-julitan. Di Jakarta ini kan ya tadi daerah-daerah yang padat penduduk ya, sensitif banget ya. Sangat. Apa nih value atau karakter yang mau dibawa senam Nusantara? Ya, jadi kita berharap masyarakat dengan ikut dengan KSN Komunitas Senam Nusantara bisa lebih mengupgrade secara nilai kebaikan, kebaikan diri khususnya dan juga untuk masyarakat. Jadi ketika kita punya sisi-sisi negatif, ketika kita berkumpul dengan teman-teman komunitas, ada masukan-masukan timbal balik yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya. Dari kalau kemarin saya lihat ada di IG atau di mana ya Jakarta Timur ada pengajian. Ini baru mau disinggung. Coba gimana kalau jadi gini, kenapa tuh ngebuat? Uniknya di komunitas ini adalah ketika mereka sudah jadi kegiatan rutin untuk olah tubuhnya gitu, olahraganya gitu. Ternyata ada juga olah rohaninya gitu. Jadi sebuah komunitas ini terbentuk ya bukan hanya sekedar untuk membugarkan raganya saja, tapi kita pengen ya jiwanya juga akliyahnya. Yes, betul. Jadi secara ruhiyahnya dapat, jasmaniyahnya dapat seperti itu. Makanya ada suka ada kajiannya gitu, taklimnya gitu, seperti itu. Instrukturnya sendiri pun mengikuti. Nah, jadi bukan cuma membernya, instrukturnya juga mengikuti kajian-kajian, ada taklim dan lain-lain kayak gitu. Memang udah jadi satu yang jadi satu kewajiban buat para instruktur. Kenapa? Karena gini, kita kan menghadapi member di lapangan gitu. Otomatis kan kita kalau berpacu pada di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu kan ya. Jadi selain tubuhnya sehat ya jiwa kita juga harus kuat gitu. Nah, kenapa? Bagaimana cara mengisinya? Yaitu rohaninya harus terus disiram kayak gitu. Ada kajian rutinnya dan lain-lain. Jadi ini ketika kita menghadapi masyarakat pun emosinya terkontrol kayak gitu. Happy dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya rules model banget lah gitu di depan para member seperti itu. Ya walaupun kita nggak sempurna banget sih, tapi kita berharap mengarah ke sana lah. Mengarah ke sana dan jauh lebih baik sih intinya kayak gitu. Ini kan maksudnya mindset ya di masyarakat, kalau senam tuh di ibu-ibu apalagi sanggar-sanggar seksi segala macam tuh. Ini senam Nusantara gimana nih masalah pakaian? Apakah sama kayak gitu kan? Gimana Mbak Sinta? Alhamdulillah sejauh saya menjadi pelaku senam, alhamdulillah secara pakaian tidak ada kendala dengan apalagi kita punya produk yang disebut Rockcel. Rok celana kita tetap pakai celana panjang, tapi celana panjangnya itu kita tutup lagi luarnya dengan rok.
depan belakang ya. Depan belakang. Jadi secara sisi lebih sopan nih. Sopannya kita lebih sopan, betul. tampilannya sopan dengan kerudung yang betul-betul menutup dada. Iya, iya. Karena memang kita masih tetap bergerak kok. iya, karena memang bisa lebih masih fleksibel juga ya, walaupun dan bahkan menggunakan rok cel di ya. masyarakat ketika melihat tampilan kita yang seperti itu, oh ternyata beda ya. instruktur senam juga bisa ya pakai baju muslimah gitu. Artinya sopan. Dulu kan banyak ya tadi dulu kan, mindsetnya muslimah tuh, iya. aduh kalau udah baju Dulu kan muslimah mindsetnya, mau gerak ribet deh gitu ya. Alasannya nggak bisa bergerak bla 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 bla. Padahal Iya. nggak ada alasan kita pakai baju muslimah pun Iya. kita masih bisa tetap Iya. berolahraga, mau lompat-lompat, mau jungkir balik juga bisa. Ya itu karena konsepnya kita kan memang outdoor ya. Iya, iya. Beda dengan sanggar. Mungkin kalau sanggar Kalau sanggar kan indoor dan member terbatas gitu. Iya. Jadi orang tidak bisa mengakses kecuali dia sendiri yang posting gitu. Jadi tahu gitu kan. Ya, sekarang kan susah juga gitu kan, habis latihan dipoto Iya, bareng, betul. lagi seksi-seksi gitu kan. Sebenarnya kan itu hal yang private sebenarnya ya gitu. Itu kenapa ada sanggar ya untuk memberi ruang itu gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau emang itu di dalam lingkungannya sejenis misalnya Iya, ibu-ibu semua gitu kan, nggak jadi masalah perempuan semua di dalam mau pakai yang cenderung Minimalis. ketat minimalis ya saya sih silakan aja. Iya. Tapi tidak di publish gitu. Itu udah jadi private-nya mereka lah. Jadi ini unik ya perbedaannya. Iya, cuma kadang-kadang ya kita tidak bisa mencegah itu. Iya. Bahkan mereka bikin ya itulah postingan-postingan di dalam itu. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata di sanggar pakaiannya kayak gitu ya. Walaupun tidak semua sanggar sih gitu. Ya Tidak artinya semua. muslimah pun sekarang bisa lah berolahraga apapun Berolahraga. bentuknya. Yang Betul. penting tadi pakaiannya sudah Yang ada penting ya. pakaiannya sudah jelas, kita sudah rapi, ada Jadi instruktur senam Nusantara ya tadi salah satu ciri khasnya Iya. pakaiannya ya. ciri khas karakternya. Tapi saya nggak pakai rok cel loh. Cuman Coach Rojak aja yang nggak pakai rok cel. Saya nggak pakai rok cel dan saya juga nggak berhijab. Iya. Jadi Iya, karakter ada juga yang nggak berhijab ya. instruktur senam Nusantara itu dengan rok celnya, dengan hijabnya, ya dengan pakaian yang lebih sopan lah. Iya, iya. Baik, jadi ini unik ya dengan diferensiasi tadi, maka inilah yang menjadi nilai jual sebenarnya ya, komunitas senam Nusantara di masyarakat kita ya, karena masyarakat kita kan cenderung agamis ya, religius ya, sehingga dengan strategi ini bisa masuk lebih mudah. Baik, waktu kita terbatas ya, Nggak jadi berasa ya. boleh sedikit lah bagaimana harapan ya terhadap komunitas senam Nusantara gitu ya. Ini khususnya buat kader-kader PKS, simpatisan dan juga para pendukung PKS nih, apa harapan dari Coach Sinta dan Coach Rojak ya terhadap mereka terkait dengan kebugaran? Silakan. Kami berharap untuk teman-teman kader PKS ataupun member komunitas Nusantara dengan bergabungnya teman-teman bersama komunitas Nusantara, insya Allah kita sama-sama saling sharing, memberikan tips-tips kebugaran untuk bisa senantiasa mengolah dan menjaga tubuh kita senantiasa menjadi lebih sehat dan bugar. Alhamdulillah. Coach Rojak gimana Coach Kalau Rojak? saya sih sedikit menyampaikan bahwasanya manusia yang paling bermanfaat adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah karena gini, selain ke para membernya, saya juga menitik tekankan pada para instrukturnya. Karena kita punya tagline sendiri, instruktur senam KSN itu dia berkarakter, profesional, mandiri dan punya daya juang. Punya daya juang. Iya, Wah, jadi mantap, ya. tunjukkan karakter kita, gitu. Karakter kita bahwa kita adalah memang benar-benar seorang instruktur yang bisa jadi role model, gitu kan. Kasih treatment terbaik di lapangan. Terus jadikan setiap aksi kita, gitu, itu penampilan terbaik kita. Jadi kita nggak akan bosen tuh kalau kayak gitu. Karena gini, kadang-kadang instruktur cuma sekedar jadi rutinitas. Itu udah hati-hati kalau sudah seperti itu. Tapi kalau saya prinsipnya dimanapun saya ngisi itu adalah penampilan terbaik saya. Jadi buat yang terbaik. Yes. Give the best, get the best. Get the best. Ya, jadi kita juga terpacu terus, gitu. Kita terpacu terus. Nggak mudah lelah. Dalam artian nggak mudah lelah, bukan jadi yang ya itu karena dijadiin rutinitas tidak jadi seperti itu. Karena kita jadinya pengennya, oh ini terbaik saya. Jadi mau tidak mau ya udah. Ada daya semangat tersendiri di dalam tubuh Harus kita. ikhlas dan juga ya harus buat planning lah ya. Ya itu ketika jadi ngelatih yang harus dimunculin tuh oleh jiwa-jiwa struktur KSN. Oke.
Baik, terima kasih banyak Ko Sinta, Ko Sojak atas kehadirannya di PKS Podcast ya. Semoga KSN terus berjaya. Siap, amin. Terus bisa melayani masyarakat gitu kan. Semakin banyak juga jaringannya. Amin. Targetnya 1 juta ya membernya ya. Amin. Mudah-mudahan ini juga bisa mensupport ya PKS ya. Iya, amin. Oh iya, kita mau ada kegiatan nih di tanggal 23 besok. Oh ya, 23 ya. Tanggal 23 kebetulan kita mau ada kegiatan, pengen ada kopdar. Karena biasanya titik senam itu ya itu kalau dijadiin senam rutinitas tiap pekanan aja membernya kurang refresh gitu. Makanya kita besok ada kopdar, ada kegiatan-kegiatan ya. DKI Jakarta, seluruh membernya mungkin ada dari beberapa wilayah di Jabodetabek yang mau ikutan juga. Monggo datang gitu di tanggal 23 di lapangan Banteng. Kita mau ada kopdar member senam komunitas senam Nusantara. Oke, siap. Nanti kita sosialisasikan. Iya, kita bisa hadir di sana. Terima kasih Ko Sojak, Ko Sinta, pemirsa sekalian PKS Podcast. Alhamdulillah kita sudah menelisik lebih dalam ya, menginvestigasi keren ya tentang komunitas senam Nusantara yang fenomenal ya, banyak membernya sekarang sudah 65.000 orang, instrukturnya juga banyak, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh KSN ini bisa menginspirasi masyarakat kita untuk senantiasa bugar. Amin. Dan mudah-mudahan tadi terwujud dapat 1 juta member. Amin. Di Indonesia. Dan juga jangan lupa tadi ada undangan dari komunitas senam Nusantara, akan ada kegiatan Kopdar KSN se-Jabodetabek tanggal 23 Oktober ya di lapangan Banteng jam 6.30 pagi. Ya, semoga semuanya sukses, senantiasa bugar. Amin. Bugar sepanjang usia. Terima kasih atas perhatiannya semua pemirsa PKS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik.